Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Viola dan rekan saya Muhammad Bintang pada praktikum MAP 2. Pada praktikum kali ini akan dibahas mengenai materi singkat tentang regresi berganda, kemudian bagaimana penggunaan SPSS-nya, dan bagaimana interpretasinya. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian regresi berganda. Jadi, apa itu regresi berganda? Regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana. Perbedaan analisis regresi berganda dan analisis regresi sederhana terletak pada variabel bebas atau prediktor. Analisis regresi berganda mengestimasikan nilai suatu variabel tetap berdasarkan banyak variabel bebas. Dalam konteks PWK, analisis ini dapat digunakan untuk mengintervensi suatu variabel melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada analisis regresi berganda, jumlah variabel bebas adalah lebih dari 1, sehingga model yang terbentuk adalah Y aksen sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus titik-titik BKXK, di mana Y aksen adalah nilai prediksi dari variabel, A dan B merupakan koefisien, X1, X2, dan Xk merupakan variabel bebas. Seperti halnya uji parametris lainnya, maka regresi berganda juga mempunyai syarat atau asumsi klasik yang harus terpenuhi. Asumsi-asumsi tersebut yang pertama ialah data interval atau rasio. Skala data semua variabel, terutama variabel terikat, adalah interval atau rasio. Asumsi ini tidak perlu diuji, cukup dipastikan bahwa data yang digunakan adalah data interval atau data rasio. Yang kedua itu linearitas. Ada hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Asumsi linearitas diuji dengan uji linearitas regresi, misalnya dengan kurva estimasi. Dengan kurva estimasi, kita bisa tentukan ada hubungan linear atau tidak dengan melihat nilai p-value linearitas. Jika p-value kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara prediktor dan respon. Selanjutnya yaitu normalitas residual. Residual adalah beda antara Y dengan Y prediksi. Y adalah variabel terikat, sedangkan Y prediksi adalah Y hasil persamaan regresi yang dibuat, sehingga residual dibangun dengan rumus Y min Y prediksi. Asumsi normalitas pada regresi berganda adalah pada residualnya, bukan pada data per variabel. Uji asumsi normalitas residual dapat diuji dengan berbagai metode. Contohnya uji Kolmogorov, Anderson-Darling, dan uji lainnya. Selanjutnya yaitu non-outlier. Outlier disebut dengan data pensilan atau data yang nilainya ekstrim atau lain daripada yang lainnya. Batasan outlier tidak bisa dilihat dari nilai absolut studentized residual. Jika absolut studentized residual lebih dari 3, maka sampel atau observasi yang dimaksud menjadi outlier. Selanjutnya adalah homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah sebuah kondisi di mana varians dari error bersifat konstan atau tetap. Dengan kata lain, bahwa varians dari error bersifat identik untuk setiap pengamatan. Kebalikan dari homoskedastisitas adalah heterokedastisitas. Model regresi berganda yang baik adalah model yang bebas dari kondisi heterokedastisitas. Untuk menguji homoskedastisitas dapat digunakan uji Glaser, uji Park, dan uji-uji lainnya. Kemudian asumsi selanjutnya yaitu non-multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan di mana terdapat interkolerasi atau korelasi kuat antar variabel bebas di dalam model. Dinyatakan ada interkolerasi jika korelasi antar variabel bebas di dalam model regresi berganda ialah lebih dari 0,8. Berdasarkan uraian itu, maka jelas sekali bahwa asumsi multikolinearitas hanya ada dalam regresi berganda dan tidak ada pada regresi sederhana. Sebab pada regresi berganda ada lebih dari satu variabel bebas, sedangkan pada regresi sederhana hanya ada satu variabel bebas. Kemudian asumsi yang terakhir yaitu non-autokorelasi.
Autokorelasi dapat diartikan bahwa terdapat korelasi antar waktu, sehingga bisa diartikan dengan mudah bahwa autokorelasi ini sering terjadi pada regresi berganda dengan data time series atau runtun waktu, dan jarang sekali terjadi pada data cross-section. Contoh data time series misalnya data return saham sebuah perusahaan per bulan dari tahun X sampai tahun X. Sedangkan data cross-section contohnya adalah data hasil dari kuesioner yang disebarkan kepada siswa di sebuah kelas dan hanya diukur satu kali saja. Kemudian, uji autokorelasi ini bisa diuji menggunakan nilai Durbin Watson dan run test. Mungkin itu saja materi singkat mengenai regresi berganda. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan Baik, selanjutnya kita ke langkah-langkah praktikum. Nah, kali ini praktikum kita terkait analisis regresi berganda. Saya kira kalian sudah mempersiapkan bahan praktikumnya, sudah dibuka. Nah, kalau kalian sudah buka, di sini ada nama-nama kabupaten kota di Provinsi Lampung dan beberapa hal data-data yang akan dicari, yang akan nanti kalian cari. Untuk daerahnya, kalian sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing yang sudah dibagikan. Selanjutnya untuk variabel view mungkin bisa diikuti saja. Lalu kita ke langkah-langkahnya. Pertama, klik bagian Analyze. Lalu kalian pilih Regression. Lalu klik bagian Linear. Ya. Lalu setelah kalian klik akan muncul dialog seperti ini. Nah, di bagian Dependent kalian input scale PDRB. Lalu untuk bagian Independent kalian input data-data yang kalian cari dari jumlah penduduk. Kalau di sini urut sampai jumlah pelanggan listrik. Kalian input di Independent. Lalu kalian pilih metodenya di sini, yaitu pilih stepwise. Dan untuk case label, kalian masukkan kabupaten kota. Sudah sampai sini untuk langkah yang pertama. Selanjutnya kalian klik statistik, menu statistik. Pada bagian regression coefficient kalian biarkan seperti ini. Lalu di sebelahnya kalian checklist yang model fit, R-square change, descriptive, and collinearity diagnostic. Lalu di bagian residuals kalian checklist bagi yang Durbin Watson. Setelah itu klik continue. Lalu pindah ke menu plots. Di sini di bagian scatter 1 of 1, bagian Y kalian input Z pred. Lalu di bagian X kalian input Z reset. Sudah. Lalu di bagian standardized residual plots kalian checklist yang normal probability plot. Setelah itu kalian continue. Lanjut, kalian pilih menu save. Lalu muncul dialog seperti ini. Pada bagian predicted values, kalian checklist yang standardized dan SA of mean predictions. Pada bagian residuals, kalian checklist yang standardized. Bagian distance, kalian kosongkan. Pun bagian influence statistik, kalian kosongkan. Bagian prediction intervals, kalian checklist yang mean. Lalu yang bagian ini, bawah, include the covariance matrix, kalian tetap biarkan saja. Lalu klik continue. Lalu OK. Lalu kalian cek di bagian output. Akan muncul beberapa output, beberapa tabel dan diagram dan grafik yang akan dibahas pada sesi penjelasan selanjutnya.
interpretasinya dalam laporan nanti kalian. Yang pertama ada tabel deskriptif statistik. Pada tabel ini hanya menggambarkan ada berapa N dari variabel yang kalian uji dengan PDRB sebagai variabel dependent dan yang lainnya sebagai variabel bebas. Hanya itu saja. Lalu lompat ke bagian correlation. Pada tabel ini yang kalian sorot adalah yang bagian awal ini untuk mencari tahu hubungan antara variabel dependent si PDRB dengan variabel bebas atau variabel yang lainnya. Nah, di sini ada keterangan 1000, 1000, 1000 atau 1,0, 1,0, 1,0. Ini menggambarkan bahwa antar variabel tersebut berarti hubungannya erat. Nah, yang kalian cari di sini adalah hubungan PDRB sebagai variabel dependent dengan variabel lainnya, dengan catatan jika nilai di correlation ini lebih dari 0,5 berarti hubungannya erat. Pada contoh ini yang didapat sebagai yang paling erat atau yang paling berpengaruh dengan PDRB adalah variabel jumlah rumah makan dengan nilai 0,544. Lalu ke tabel yang ketiga, ada tabel variabel enter or remove. Nah, di sini menjelaskan bahwa pada model ini terbentuk satu atau ditemukan satu variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen yaitu PDRB tadi, yaitu variabel jumlah rumah makan. Lalu lompat ke tabel yang ini, tabel model summary. Di tabel ini yang kalian jelaskan yaitu pada tabel sebelumnya jumlah rumah makan ini setelah dia diketemukan bahwa dia yang mempengaruhi variabel variabel dependent atau PDRB, dia bisa kalian katakan sebagai variabel prediktor. Nah, lanjut ke sini. Di sini yang kalian jelaskan adalah nilai R. Nilai R ini dimana seperti tadi di bagian yang correlation ya 0,544. Lalu kalian jabarkan aja di bagian R square-nya ini. Berarti di si variabel rumah makan ini menjelaskan variabel dependent PDRB sebanyak 29,6%. Sampai situ. Lalu ke Durbin Watson. Di sini ada nilai Durbin Watson, di mana kalau nilainya lebih dari 1, berarti terjadi autokorelasi. Nah, autokorelasi itu ada dua. Ada autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Setelah kalian ketahui bahwa di Durbin Watson terjadi autokorelasi, kalian harus mengeceknya. Dia termasuk autokorelasi yang seperti apa? Yaitu cara mengeceknya dengan berpacu pada tabel Durbin Watson. Ini ada tabel Durbin Watson. Jadi pada bagian autokorelasi pada model ini dengan nilai Durbin Watson 1,918, kita melihat pada tabel dengan N berjumlah 15 dan K sama dengan 2, DL dan DU bernilai K2, N15, DL dan DU bernilai 0,9455 dan 1,5432. Nah, dengan diketahuinya nilai ini dan berdasarkan prasyarat autokorelasi positif atau negatif, pada model ini diketahui bahwa
autokorelasi yang terjadi adalah autokorelasi positif. Lalu berlanjut ke tabel ANOVA. Tabel ini, kalau yang tadi kalian menguji dengan tabel Durbin Watson atau double DW. Nah, pada bagian ANOVA ini kalian menguji dengan tabel F. Nanti bisa kalian cari sendiri tabel F-nya yang membandingkan nilai F di tabel atau perhitungan ini, di tabel perhitungan kalian, analisis kalian, dengan nilai F pada tabel F. Dengan kalian membandingkan jika nilai F hitung ini lebih besar nanti daripada F tabel, maka model yang kalian analisis ini dapat digunakan. Sebaliknya jika dia tidak yang F hitung ini lebih kecil daripada F tabel, berarti model ini tidak dapat digunakan atau analisis kalian ada yang salah. Seperti itu. Juga di bagian ANOVA ini kalian bisa melihat pada tabel SIG, pada nilai SIG-nya. Di mana di sini SIG-nya 0,036. Nah, ini kalian bandingkan dengan nilai SIG 0,05. Nah, jika nilai SIG pada tabel ini lebih kecil dari 0,05, berarti model ini tepat untuk digunakan untuk analisis selanjutnya. Seperti itu. Lalu ke bagian coefficients. Pada tabel ini yang kalian sorot adalah nilai VIF paling ujung ini, yaitu nilainya 1. Nah, syarat untuk tabel ini yaitu nilai VIF yaitu 1 harus lebih kecil daripada 5. Artinya tidak terdapat multicollinearity antar variabel. Nah, kalau di sini di tabel ini nilai VIF-nya sama dengan 1, berarti dia lebih kecil dari 5, sehingga analisisnya kalian jabarkan bahwa tidak terdapat multicollinearity antar variabel. Lalu pada tabel koefisien ini yang kalian lihat juga pada bagian unstandardized coefficient, di mana nilai di kolom B ini akan kalian masukkan ke dalam rumus regresi berganda, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 sampai BK plus BK XK. Nah, untuk bagian ini kalian tulis saja Y sama dengan untuk A-nya adalah si B, si konstan ini, yaitu 28.425,953. Ditambah B-nya adalah si jumlah rumah makan ini, variabel prediktor ini, nilai di B-nya itu 81.050 dikali XI-nya yaitu jumlah rumah makan. Nah, untuk bagian ini XI-nya ini kalian seperti mencari PDRB dengan si jumlah rumah makan ini. Jadi Y-nya itu kalian ganti dengan PDRB, maka PDRB sama dengan 28.425,953 ditambah 81,050 XI. Nah, kalian anggap bahwa di Provinsi Lampung jumlah rumah makan ada 100.000 asumsinya. Maka XI itu kalian masukkan 100.000 sehingga didapatkan PDRB sekian juta rupiah. Nanti untuk kasus kalian, kalau yang mau mengambil PDRB, silakan menghitung seperti itu atau mencari yang lain, misalkan angka kemiskinan atau apa, kalian bisa melakukan masing-masing. Itu selanjutnya
pada tabel excluded variables ini, yang kalian lihat itu pada kolom T. Pada kolom T di mana tabel ini menunjukkan variabel-variabel apa saja yang paling berhubungan dengan variabel dependent. Di mana variabel dependentnya itu, seperti pada bagian di keterangan di bawah ini, adalah PDRB. Ya, jadi kalian lihat di nilai T-nya, seperti biasa, kalau dia lebih dari 0,5, berarti dia memiliki hubungan yang erat terhadap variabel dependent. Selain si jumlah rumah makan tadi, yang kenapa dia tidak ada di tabel ini, karena dia sudah menjadi tabel prediktor dan dikeluarkan secara otomatis oleh SPSS. Selanjutnya ada tabel collinearity diagnostic. Pada tabel ini, kalian hanya melihat nilai agent value-nya, apakah dia lebih besar daripada 1 atau tidak. Lalu, kalian bisa menjelaskan terkait condition index atau CI ini, di mana nilai ini menentukan ada atau tidaknya multicollinearity, di mana dengan syarat adanya multicollinearity yaitu apabila nilai CI ini lebih kecil kurang dari 15, maka multicollinearity tersebut tidak ada. Nah, pada tabel ini nilai CI-nya adalah 1 dan 2,9, maka itu lebih kecil daripada 15, maka model tersebut tidak terdapat multicollinearity. Selanjutnya, kalian langsung ke bagian charge. Di sini ada dua, yaitu normal p-plot dan scatter plot. Nah, kedua kurva ini sebetulnya hanya menunjukkan persebaran dari seluruh variabel yang ada, bagaimana persebarannya. Nah, untuk di sini kalian nanti di laporannya kalian lihat aja persebarannya, dia mendekati garis atau tidak mendekati garis, membentuk pola atau tidak. Nah, kesimpulannya untuk bagian kedua bagian ini diusahakan agar hasil analisis kalian variabel-variabel tersebut tersebar secara acak dan tetap berada di sekitar 0.0 tapi tidak membentuk pola seperti seperti ini atau pola naik turun, tapi dia hanya tersebar acak aja. Itu menandakan bahwa analisis kalian sudah tepat dilakukan. Saya kira untuk penjelasan hasil outputnya seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin kalau ada contoh laporan nanti kami kirimkan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya masuk ke bagian evaluasi laporan. Jadi untuk kalian semuanya udah melakukan 3 praktikum. 3 praktikum dengan praktikum yang sekarang ini menjadi praktikum keempat. Dan insya Allah kalian masih ada 1 atau 2 praktikum lagi bila jadi. Yang sudah pasti ada 1 praktikum dan plus 1 pencil atau penelitian kecil. Nah, untuk laporan kalian yang kemarin yang sudah saya sedikit lihat, sudah ada beberapa peningkatan, sudah ada beberapa perbaikan yang alhamdulillah bagus. Tinggal masih ada beberapa seperti tipe-tipe, masih ada seperti namanya yang di caps lock dan penempatan-penempatan lainnya yang masih kurang pas. Lalu untuk bagian peta juga masih ada yang kurang jelas. Jadi kalian itu masukin peta, kenapa saya minta di 1 halaman,
agar kalian bisa besarkan ukurannya jadi bisa terbaca. Nah, untuk yang kemarin itu masih ada yang saya lihat petanya itu pecah sehingga tidak bisa terbaca dengan jelas meskipun sudah dibedakan warnanya. Nah, itu untuk beberapa juga masih ada yang kemarin yang belum membedakan warna antar kota kabupatennya. Nah, untuk selanjutnya, petanya itu mohon dibedakan warna dan dituliskan nama di petanya tersebut, kabupaten atau kota apa. Karena ada yang sudah membedakan warna, tapi untuk nama kabupaten kotanya masih belum ada, kayak gitu. Terus untuk data-datanya seperti yang tadi di awal sudah saya bilang, tetap memakai daerah yang kalian pilih sejak awal praktikum. Silakan dicari data-datanya. Mau ikutin contoh boleh, tapi diusahakan untuk mencari studi kasus yang lain selain PDRB ataupun yang lainnya. Itu untuk post test nanti akan dijelaskan, nanti akan diberi sistemnya bagaimana. Mungkin entah sebelum atau sesudah video ini diupload. Dan untuk deadline dari kami tidak memberi deadline, maksudnya deadline dapat sewaktu-waktu kami minta. Jadi pesan kami, silakan mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Kapanpun nanti deadline itu diminta, kami harap kalian sudah bisa mengumpulkannya. Tidak ada yang salah format. Isinya 4 intinya, input, output, PDF, dan Word. Untuk pengirimannya ke ke Google Drive yang seperti kemarin, nanti akan saya buat foldernya. Hanya yang mengirim 1 orang saja per kelompok. Saya kira itu untuk praktikum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebihnya saya dan Viola mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan ditanyakan, baik di komen video ini atau di chat grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.